Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 293-294. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Lagaligo siang hari. Matahari yang terik, panas menyengat. Tapi sama sekali tidak mempengaruhi antusias semua orang. Kemarin berbagai media besar melaporkan bahwa hari ini bos dari perusahaan Bintang 8 akan datang ke Lagaligo untuk berlutut dan meminta maaf kepada 3 kepala keluarga besar. Tidak peduli pengusaha ataupun orang biasa, semuanya datang untuk melihat keramaian. Berita menyatakan jam 12 siang. Namun mulai jam 10 pagi, Lagaligo telah padat dikerumuni orang-orang. Bos perusahaan Bintang 8, 3 keluarga besar. Berita ini sangat cepat menyebar. Ini adalah hit kelas berat. Tidak ada yang mau meninggalkan pertunjukan bagus ini. Berbagai media besar sudah datang di Lagaligo pada jam 9 dan menunggu berita yang begitu besar. Dan saat ini berita besar ditulis dan disebarluaskan. Itu akan menjadi sebuah jaminan. Sekarang, sudah jam 11.30. Belum ada yang datang. Mungkinkah bos perusahaan Bintang 8 tidak akan datang? Tidak datang. Tunggu sebentar lagi. Meskipun perusahaan Bintang 8 luar biasa, tentu saja tidak bisa melawan 3 keluarga besar ini. 3 keluarga besar memiliki warisan yang banyak. Bukannya sebuah perusahaan baru yang diprokasi. Benar. Jadi hari ini Rahman pasti akan datang untuk meminta maaf kepada 3 keluarga besar. Sebenarnya aku berharap ia tidak akan datang. Jika ia benar-benar berlutut pada 3 keluarga besar, maka kedepannya perusahaan Bintang 8 mungkin akan seperti itu. Jangankan merambah ke luar negeri, bahkan diperkirakan kota Yuzoda pun tidak bisa keluar. Semua orang bergosip. Ada yang berpikir Rahman tidak akan berani melawan 3 keluarga besar. Pasti akan datang berlutut dan meminta maaf. Dan ada yang berpikir Rahman tidak pantas datang, karena dia ketakutan. Seluruh perusahaan Bintang 8 juga ikut ketakutan. Dan akan berdampak besar terhadap perusahaan. Jam 11.50. Dalam perbincangan semua orang, akhirnya Rahman muncul di lapangan Bintang 8. Ia baru saja turun dari mobil dan orang-orang di sekitarnya langsung mengenalinya. Sudah datang. Sudah datang. Bos perusahaan Bintang 8 sudah datang. Tidak ada yang mengatur. Di mana Rahman lewat, semua orang tanpa sadar memberikan jalan. Seperti artis yang muncul. Pemandangan yang spektakuler. Rahman tetap tenang meskipun di hadapan semua orang. Dia datang untuk meminta maaf kepada 3 keluarga besar hari ini. Tetapi tidak ada yang berani berkata sinis di hadapannya. Apalagi melihat sekelompok pengawal yang beringas di belakang Rahman. Semakin tidak ada yang berani berucap. Mereka hanyalah orang biasa. Jikalau Rahman tunduk pada 3 keluarga besar, orang juga mau menginvestasi 100 triliun membangun taman teknologi nomor 1. Mereka mana berani memprovokasi. Cukup menonton pertunjukan dengan tenang. Rahman datang ke tengah lapangan. Pengawal memakai t-shirt hitam, celana panjang dan sepatu kulit, mengeluarkan kursi lipat lalu memasang payung besar di belakang kursi. Tuan Rahman, silakan duduk. Setelah selesai, para pengawal memberi hormat dan berdiri di belakang Rahman. Setelah duduk, Rahman bersandar dan menutup matanya untuk menenangkan pikiran. Masih ada 10 menit. Ia menunggu Aris bertiga. Jikalau 10 menit mereka tidak datang, ia pernah berkata akan memotong tangan Sahrul dan 3 lainnya. Pasti akan memotongnya. Setelah membunuh Melani, pedang yang ada di atas kepala Rahman telah dipatahkan olehnya. Tidak perlu merendahkan diri ataupun takut membocorkan identitas. Hari ini, ia akan mengambil kesempatan untuk membuat perusahaan Bintang 8 berdiri di puncak lagi. Melihat kedatangan Rahman angkuh, seketika semua orang di Rostone Association meremehkannya. Mau berpura-pura apa lagi? Saat ini masih berpura-pura tinggi. Sebentar lagi masih harus berlutut dan meminta maaf. Benar, sekarang pura-pura seperti tuan besar. Sebentar lagi seperti anjing mati.
Bagi pemikiran orang biasa tidaklah sama. Orang-orang di Rostone Association ini percaya bahwa Rahman akan berlutut di hadapan Aris dan lainnya. Saat ini semuanya pada meremehkan Rahman. Di mata mereka, Rahman adalah bos besar bintang 8 terus kenapa? Ia memiliki banyak uang terus kenapa? Bukannya masih harus seperti anjing yang berlutut? Bukankah ia adalah bos bintang 8? Sekarang berpura-pura. Tidak takut nanti berlutut akan semakin memalukan. Matea menghampiri Rahman dan berkata dengan gembira. Waktu itu Rahman tidak perasaan sedikit pun. Memecat ia dan Hanzo. Membuat mereka berdua tidak mendapatkan pekerjaan yang cocok sampai sekarang. Ketika mendengar 3 keluarga besar ingin membereskan Rahman, ia dan Hanzo terus mengikuti perkembangan masalah ini. Hari ini 3 keluarga besar ingin Rahman datang ke Lagaligo untuk berlutut dan meminta maaf. Mereka berdua bergegas datang menunggu. Para pengawal melihat Marwah yang berani maju menghina Rahman. Melangkah maju dan ingin memukuli Marwah. Rahman melambaikan tangannya. Tidak perlu memperdulikan mereka. Setelah para pengawal mundur, Hanzo juga datang menghampiri. Rahman, apakah kamu tahu mengapa kamu ada hari ini? Ucap Hanzo dengan dingin. Rahman mengangkat kepala menatap Hanzo, lalu melambaikan tangan ke arah pengawal. Pengawal merespon. Bergegas memberikan sebatang rokok kepada Rahman lalu dinyalakannya. Rahman menghisap rokok, membentuk mulut. Oh, asap lurus menyembur wajah Hanzo. Wajah Hanzo berubah drastis. Kesal dan berkata, Rahman, apa yang kamu pura-purakan di depanku sekarang? Nanti ada kepura-puraan apa lagi di depan ketiga keluarga besar Apakah ketiga keluarga besar itu kuat? Percaya atau tidak hari ini mereka tidak datang berlutut dan meminta maaf kepadaku. Aku akan membiarkan mereka pergi ke neraka dalam beberapa menit. Ucap Rahman dengan cibiran. Begitu ia mengatakan ini, seluruh lapangan seketika memanas. Anak ini sudah gila. Apa yang ia katakan tadi? Ia ingin membiarkan ketiga keluarga besar berlutut dan meminta maaf. Memangnya ia pikir siapa dia? Bahkan mantan bos perusahaan global juga tidak berani berkata seperti inilah. Benar. Meskipun perusahaan global sebelumnya menekan 4 keluarga besar untuk sementara waktu. Apa yang terjadi akhirnya? Bukankah sudah dibubarkan? Di seluruh kota Yosuda, sungguh ada 4 keluarga besar dari keluarga terkaya. Perusahaan global tidak bisa. Perusahaan bintang 8-mu makin tidak bisa. Kamu tidak percaya kita tunggu. Hari ini jikalau kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada 3 keluarga besar, diperkirakan perusahaan bintang 8 tidak akan bertahan lama. Mendengar semua orang yang berada Rostone Association tertawa dan menghina Rahman. Tatapan mata Marwah dan Hanzo penuh kegembiraan. Jika kamu tidak mau mati, maka tidak akan mati. Marwah tersenyum bangga. Semoga nanti kamu masih bisa sombong lagi. Jangan sampai membuat kami kecewa. Hanzo juga menyindir. Di sisi lain, Marshanda dan Sinta bersandar di bawah pohon besar yang berada di lapangan. Juga sedang melihat Rahman di tengah lapangan. Marshanda, benaran kita tidak perlu muncul. Sebentar lagi ia mau berlutut. Kedepannya ia pasti tidak berani mengangkat kepalanya lagi. Ucap Sinta, aku ingin membantunya. Tapi ayahku tidak setuju. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Coba ia berhadapan dengan kemampuan menengah. Saat ini ia langsung berhadapan dengan Aris, Palen, Alshad. Bagaimana aku bisa membantunya? Ucap Marshanda dengan cemas. Benar juga. Kecuali ayahmu turun tangan. Jika tidak siapapun tidak bisa membuat 3 keluarga besar mundur. Sinta menghela nafas. Sebelumnya ia ingin membantu Rahman. Dan sampai sekarang, ia pun tidak tahu bagaimana caranya membantu Rahman. Melawan 3 keluarga besar, itu pasti tidak mungkin. Keluarga Sinta hanya keluarga asing. Apalagi kekuatan keluarganya di bawah 3 keluarga besar. Tidak tahu apa yang ia pilih nanti. Jika ia berlutut, sudahlah. Anggap saja kita tidak pernah mengenal orang ini. Jika ia memilih melawan 3 keluarga besar sampai akhir, bagaimanapun aku akan membujuk ayahku untuk mendukung dia. Sinta tersenyum pahit dan mengatakan bahwa takut ia memilih melindungi perusahaan bintang 8. Lalu tunduk kepada 3 keluarga besar. Sudah datang. Tuan Palen sudah datang. Tiba-tiba suara teriakan dari luar kerumunan.
Semua orang menoleh ke arah suara teriakan tersebut. Bersambung. Episode 294. Hanya tampak Palen dengan wajah suramnya turun dari mobil. Kemudian berjalan masuk ke lapangan laga Ligo. "Halo Tuan Palen. Halo Tuan Palen." Semua orang bergantian menyapa. Palen tetap dengan wajah suramnya. Dan tidak berniat menanggapi semuanya. Perlahan berjalan menuju pusat lapangan. Kalau orang yang perhatian, mengamati dengan teliti, tentunya akan melihat bahwa setiap langkah Palen begitu berat. Kalau begitu, nampak seperti tidak menerima permintaan maaf Rahman sama sekali. Malah seperti memasuki tempat penjagalan. Setiap langkahnya begitu sulit. "Anak muda, Tuan Palen sudah tiba. Aku lihat kamu masih begitu angkuhnya. Ayo cepat berdiri dan beri hormat kepada Tuan Palen. Biarpun kamu adalah bos di perusahaan Bintang 8. Di depan Tuan Palen, kamu juga harus berlutut dengan patuh." Saat itu, beberapa orang dari Rostone Association kembali mencibir Rahman. "Masih tidak berdiri juga? Apakah kamu mau Tuan Palen yang mempersilahkanmu?" sindir Marwah sambil melangkah maju. "Kenapa harus berdiri? Dia itu sedang menunggu Tuan Palen berlutut padanya. Tentunya tidak perlu berdiri," ucap Hanzo sambil tertawa. Awalnya Rahman yang tidak menanggapi semua orang. Setelah mendengar ucapan Hanzo, tiba-tiba berkata, "Kurasa waktu itu aku sedikit terburu-buru memecatmu. Ternyata kamu adalah cacing gelang di perutku. Tahu apa saja yang kupikirkan? Kamu itulah yang merupakan cacing gelang di perutku. Tamatlah kamu. Kamu ternyata benar-benar berniat membuat Palen berlutut padamu. Ketiga keluarga besar pasti tidak akan dengan mudahnya melepaskanmu," ucap Hanzo sambil tertawa. "Benarkah? Kalian berdua nampaknya begitu memahami ketiga keluarga besar ini," ucap Rahman dengan cueknya. Saat itu akhirnya Palen telah berada di hadapan Rahman. Dia menatap Rahman dengan tatapan tajam, tapi tidak meminta Rahman berlutut. Orang-orang di sekitar malah lebih antusias dari Palen. Secara bergantian pun mendesak, "Rahman, kenapa kamu tidak berdiri? Kenapa kamu masih duduk saja? Di hadapanmu itu adalah tuannya keluarga Palen. Benar, cepat berlutut minta maaf. Kalau semua selesai kita bisa bubar. Cuaca sepanas ini. Kalau bukan untuk melihatmu dipermalukan, siapa mau menderita begini? Tuan Palen, cepat kamu suruh dia berlutut meminta maaf." Semua orang semakin mendesak. Raut wajah Palen sampai tak enak dipandang. Kedua kakinya pun gemetar. Rahman menggoda dan berkata, "Tuan Palen, kan sudah di sini. Tidak perlu banyak perlawanan. Kamu melawan 1 menit, maka cucumu juga akan menderita 1 menit lagi. Keluarga kalian akan menanggung resiko yang lebih besar lagi kan?" Semua orang mendengar Rahman memarahi Tuan Palen. Semuanya mengecam tindakan Rahman itu. Beberapa detik kemudian, plung, Palen menekuk lututnya. Berlutut di hadapan Rahman. Saat itu, membuat semuanya melongok. Kata-kata yang tadinya ingin diucapkan ditelan kembali. "Apa-apaan? Berlutut? Tapi, kok bisa seperti ini?" Kerumunan orang-orang mulai berseru. "Sepertinya ada yang salah di sini. Bukannya Rahman yang harusnya meminta maaf pada ketiga keluarga besar. Kenapa tuannya keluarga Palen yang justru berlutut?" Saat itulah, semua orang tercengang. Tidak bisa mempercayai apa yang dilihat. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. 3 keluarga besar adalah penguasa di kota Yuzoda. Kekuasaannya begitu kuat. Tidak mungkin berlutut kepada Rahman. Pasti aku yang salah sangka. Marwah menggosok-gosok matanya. Masih belum mempercayai semua yang ada di hadapannya. Hanzo menarik nafas dalam-dalam. Tidak percaya melihat Palen berlutut di hadapan Rahman. Yang berlutut bukanlah Rahman. Justru Tuan Palen. Ini menumbangkan semua yang dibayangkannya. Tidak. Bukan seperti ini. Pasti ada kesalahan di sini. "Hanzo, cepat katakan. Ini pasti bukanlah Tuan Palen. Iya kan?" ucap Marwah sambil menarik lengan baju Hanzo. Raut wajah Hanzo begitu menyedihkan. Dia sebenarnya ingin mengatakan kalau itu bukanlah Tuan Palen. Tapi matanya tidaklah buta. Masih bisa mengenali apakah itu Tuan Palen. Semua orang yang ada di sekitar sana menjadi tertegun. Pemandangan ini membuat mereka harus berpikir keras.
Harusnya Rahman yang berlutut. Kenapa malah sebaliknya? Malah Palen yang berlutut. Apakah media telah disogok oleh Rahman? Sengaja membuat laporan begitu. Kalau dugaanku tidak salah, mungkin saja Rahman telah mengalahkan 3 keluarga besar. Bagaimana mungkin? Kalau dia mengalahkan 3 keluarga besar, mungkinkah orang-orang dari 3 keluarga besar itu tetap membiarkan media membuat laporan begini? Iya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tapi apa yang mencurigakan? Semua orang sampai tidak terpikirkan. Marshanda, ada apa ini? Sinta mengulurkan tangan menutup mulutnya. Ada rasa tak percaya melihat kejadian yang ada di hadapannya. Marshanda juga sama sepertinya. Terkejut dan menutup mulutnya. Dia juga tidak tahu ada apa ini. Tuan Palen tiba-tiba berlutut pada Rahman. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak tahu ada apa ini. Aku rasa Rahman tidaklah mungkin mampu membuat 3 keluarga besar tunduk. Apalagi sampai membuat Tuan Palen berlutut padanya. Ucap Marshanda. Yah, kejadian ini benar-benar mengejutkan. Bukankah masih ada Alshad dan Aris yang belum datang? Tunggu sebentarlah. Lihat ketika mereka berdua datang apakah semua akan berbalik. Ucap Sinta sambil berbisik. Namun dia tahu ini tidaklah mudah dapat berbalik. Tuan Palen saja sudah berlutut. Pasti ada sesuatu hal yang sampai membuatnya berlutut. Aris dan Alshad mana mungkin tidak mengetahui keputusan Tuan Palen ini. Berlutut. Bisa dikatakan seperti membiarkan Rahman menginjak-injak martabat seluruh keluarga Palen. Tidak mungkin merupakan keputusan yang singkat. Dia berani jamin. Paling tidak tadi malam, Palen telah mengambil keputusan untuk hari ini berlutut pada Rahman. Bagaimana dengan keluarga Raffi dan keluarga Ned? Apakah mereka juga akan berlutut? Sinta begitu terkejut juga penasaran. Puluhan ribu orang yang berkumpul di lapangan Lagaligo saat itu langsung terdiam. Semua orang terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Sekarang suasana begitu hening, hanya terdengar suara nafas. Mereka menduga, setelah hari ini, Bintang 8 akan menjadi fondasi kekuatan utama di kota Yuzoda. Keempat keluarga besar itu mungkin saja akan menghadapi penindasan yang memalukan seperti 10 tahun yang lalu oleh perusahaan global. Tidak, masih ada Tuan Aris dan Tuan Alshad belum datang. Tuan Aris dan Tuan Alshad lah yang merupakan pemeran utamanya. Tunggu mereka datang. Pasti akan terungkap semua belang Rahman. Tiba-tiba seseorang berbicara. Suaranya terdengar segan. Betul-betul. Saya percaya kekuatan keluarga Raffi dan keluarga Ned. Perusahaan Bintang 8 tidaklah sebanding. Nanti Tuan Aris Raffi dan Tuan Alshad Ned tiba. Semuanya pasti akan ditumbangkan. Ucap seseorang menimbali. Tuan Aris. Tuan Alshad, kalian cepatlah datang. Kalau tidak datang, bisa-bisa Rahman besar kepala. Kalau kalian masih tidak datang, martabat 3 keluarga besar akan hancur. Walaupun banyak yang tak berbicara, namun mereka juga begitu gelisah dan cemas, menantikan Aris dan Alshad segera datang dan mempermalukan Rahman. Walaupun mereka tidak ada masalah dengan Rahman, tapi mereka jelas merasa 3 keluarga besar lebih baik daripada perusahaan Bintang 8. Jadi itulah mereka dengan sepenuh hati berpihak pada 3 keluarga besar. Bersambung.